melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, Analisa, dengan materi penagihan pajak, penghapusan pajak, dan penyidikan pajak. Penagihan pajak. Menurut Mark Diasmo, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 9 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, maka penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan sehingga penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan memperingati, melaksanakan penagihan sekaligus dan seketika, memberi surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melakukan penjualan terhadap barang yang disita. Permohonan angsuran atau penundaan. Yang pertama, dasar penagihan. Itu ada STP, SK PKB, SK PKBT. Yang kedua, permohonan yang dilakukan 9 hari sebelum jatuh tempo tidak memerlukan jaminan. Namun setelah itu harus memberikan jaminan berupa garansi bank. Diberikan melalui surat teguran. Setelah 21 hari diberikan dengan surat paksa. Selanjutnya, surat pemerintah melaksanakan penyitaan alur penagihan. Yang pertama, proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan. Yang kedua, jatuh tempo dasar penagihan adalah 1 bulan sejak terbit. Yang ketiga, dikeluarkan surat paksa setelah lewat waktu 21 hari. 4. Akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 5. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 hari. 6. Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman. Bunga penagihan pajak. Menurut Pasal 19 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut. Apabila atas dasar pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan surat keputusan pajak pengejualan, surat keputusan keberatan atau putusan banding pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak ada atau kurang bayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Selanjutnya, daluarsa. Menurut Pasal 1946 KUHP Perdata, daluarsa atau terjaring mempunyai arti alat untuk mendapatkan atau melepaskan sesuatu dari dalam suatu perjanjian karena berlalunya jangka waktu tertentu dan pada kondisi yang ditetapkan oleh hukum. Dalam pemberian hukuman daluarsa merupakan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dan berakibat hilang atau gugurnya hak untuk menuntut dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya, penghapusan pajak. Pasal 24 mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam penjelasannya menyebutkan Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, wajib pajak badan yang telah selesai proses pilotnya, atau wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak, dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. Undang-Undang DPRD mengatur mengenai penghapusan piutang pajak lebih perinci dalam ayat-ayatnya, tetapi lebih sedikit perihal yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak, yakni hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
Pasal 168 tentang penghapusan pajak berbunyi. Yang pertama, piutang pajak dan atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Yang kedua, Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak dan atau retribusi provinsi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, Bupati atau Wali Kota menerapkan keputusan penghapusan piutang pajak dan atau retribusi kabupaten atau kota yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang keempat, tata cara penghapusan piutang pajak dan atau retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan kepala daerah. Salah satu tujuan penghapusan bukuan piutang pajak adalah untuk mengkoreksi laporan keuangan pemerintah agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Piutang yang sudah lama harus diputihkan, sebab kalau tidak akan membebani neraca laporan keuangan. Laporan yang lebih realistis dapat mendorong aparat pajak bekerja lebih profesional. Upaya penghapusan pajak daerah hanya satu hal saja, yaitu yang dihapuskan. Berbeda dengan pajak pusat, ada beberapa yang dapat diusulkan untuk dihapuskan. Selain dibedakan juga antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan. Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/03/2012 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan piutang pajak atau pusat yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Upaya hukum pajak. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan undang-undang bagi seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum pajak dalam hal penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui upaya administratif, pengadilan, dan Mahkamah Agung. Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Pengajuan upaya hukum keberadaan wajib berpatokan pada jenis pajak yang dipersengketakan. Jika pajak yang disengketakan adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah, maka upaya hukum keberatan harus diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Penyidikan pajak. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan, bukti, atau benda yang memberikan petunjuk adanya suatu tindak pidana perpajakan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyidikan pajak atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Wewenang penyidik menurut pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PUP. Yang pertama, meneliti keterangan. Yang kedua, mengumpulkan keterangan. Yang ketiga, meminta keterangan. Yang keempat, memeriksa buku. 5, melakukan penggeledahan. Yang keenam, meminta bantuan. Mungkin sekian dari saya.